Oke, selamat malam semuanya ya. Kembali lagi hadir di Kompor, konsultasi market dan portofolio. Sebelumnya kita mohon maaf ya, minggu lalu ya, malam Senin, karena situasi lagi berduka, kondisi negeri ya. Makanya kita kemarin tidak membuat di Kompor ya, kita libur, kita ganti hari ini menjelang libur panjang. Ya, teman-teman tahu update kondisi market. Oke, langsung saja ya, kalau kita lihat kondisi market, walaupun kemarin sempat ada shock terapi ya, karena aksi demo yang cukup rusuh ya, dan penjarahan di minggu lalu, tapi syukurlah langsung 4 hari ini recovery ya, dan selalu saya sampaikan ketika market lagi ada koreksi itu justru momentum peluang buat teman-teman mengkoleksi saham-saham watchlist pribadi teman-teman gitu, atau saham-saham yang memang biasanya cepat recovery-nya. Nah, ini terlihat juga di hari Senin, ISG sempat gap down, banyak saham-saham yang turun ya, anjlok, habis itu recovery, bahkan minusnya dari 3% sampai kurang dari 1% ya. Alhasil hari Selasa pun Rabu hijau pekat ya, menutup penurunan 3% hari Senin. Dan hari ini karena libur panjang wajar dia koreksi tipis karena momentumnya memang lagi mau long weekend, orang pada melakukan aksi taking profit. Tapi secara view ISG kalau saya lihat bulan September ini, sepanjang September, dia akan konsolidasi cukup lebar di area 7,5 sampai area 8 ribuan ya. Itu dia untuk sementara. So far sih masih belum ada yang sampai crash besar ya penyebabnya gitu. Apalagi September ini akan ada penurunan suku bunga The Fed. Tentunya itu juga berdampak nantinya ke market-market di Asia gitu. Karena biasanya aliran dana masuk ke pasar saham Asia ya gitu. Itu untuk so far di ISG. Kemudian kalau dari flow asing memang ini yang agak lain ya. Di saat recovery, justru asing melakukan aksi taking profit gitu. Setelah dia masuk dari 11 Agustus, dia melakukan aksi taking profit ya. Tentunya taking profitnya di saham-saham banking. Maka dari itu teman-teman kalau untuk trade banking, memang disarankan untuk pendek dulu ya. Karena memang masih dijual sama asing gitu. Kecuali memang long term view banget ya. Misal BCA kemarin sempat di bawah 8.000, nah itu tuh sebenarnya momentum ya. Hari Senin BCA itu 7.600 ya, jarang ditemukan gitu. Tapi sementara view-nya tetap sepanjang September ini akan mengalami konsolidasi cukup lebar, area 7,5 sampai 8.000. Tidak heran makanya teman-teman, saham-saham lapis 3 dan lapis 2 masih menjadi primadona ya. Banyak saham-saham yang bangkit dari kubur, dan hari ini saham-saham Om HT memang rata-rata lapis 2, lapis 3 yang akan manggung ya sepanjang September. Karena Agustus, Juli pun udah mulai ya saham-saham lapis 2, lapis 3 gitu. Terus manfaatkan momentum yang ada saja ya. Langsung saja kita bahaskan untuk di rotasi sektor, yang sektornya outperform, itu masih ada di sektor finance, healthy, property, industri, tekno, dan transportasi, yang improving, yang mau menuju perform, basic industry, non-cyclical, dan sektor energi. Langsung saja ya, banyak pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama ada PANI RI. Oke, PANI RI. PANI RI belum diputuskan harga pelaksanaannya. Tapi kalau untuk private placement, kemarin di sekitar 13,5 ya, PANI di sekitar 13,5. Kalau private placement itu artinya dia ke investor tertentu ya, bukan ke retail. Tapi kalau untuk rek isu itu nanti ke retail. Namun harus ditunggu dia RUPS-nya Oktober. Harga pelaksanaannya. Kalau dia di bawah harga market, tentunya akan terjadi dilusi ya. Tapi kalau sama dengan harga market, biasanya dikerek naik dulu gitu. Tapi untuk skenario chartnya, sementara sih dia tantangan terbesarnya. PANI ini adalah di 16.900 itu menjadi areanya. Sama seperti pembahasan kompor-kompor lalu, di mana areanya masih kecenderungan konsolidasi di dalam kotak ini. Nah, itu dia untuk sementara ya. Tinggal kita nantikan nanti Oktober. Harga pelaksanaannya di harga berapa? Nah, itu dia untuk update sementara PANI, untuk komentar rek isunya. Karena rek isunya juga untuk membeli ya saham CBDK yang ada di Sedayu Group. Kalau saya sih melihat lebih menarik CBDK dibandingkan PANI untuk upside-nya ya. Kita berbicara upside, risk, and reward. Kalau CBDK sih cukup menarik ya, karena inilah yang nanti disuntik dana rek isunya. Masih tinggi upside-nya dibanding PANI kalau saya pribadi. Itu dia.
Tapi itu komentar sedikit tentang Pak nih. Selanjutnya, Ratu Kepik Mas. Oke, Ratu Kepik Mas. Ratu so far biasanya di bawah 6.000 itu area-area akumulasinya untuk Ratu ini. Ada 6.000. Untuk resisten terdekat di MA20-nya yang menjadi krusialnya, yaitu di area 6425. Nah, kita nantikan ke depan, apakah mampu untuk break 6425-nya itu. Kepik ya, Kepik juga ke-trigger hari ini, mesin yang tiba-tiba grup HT digoreng bersamaan menjelang long weekend. Ya, Kepik breakout di level MA20-nya. Untuk tantangan minggu depan, dia akan uji coba 206 sampai level 216 dan 218. Itu dia untuk view-nya. Harta Energi SCMA. Oke. Harta kemarin sempat auto reject atas. Namun karena long weekend, adanya aksi taking profit ya. Gitu. Untuk terdekat masih sama, dia akan uji coba lagi level resist 900. Rata-rata saham emas ya. Karena memang situasi sekarang kalau kita lihat strategi dari China lagi memborong emas, kayaknya sih dia mau menurunkan dolar ya. Terbukti dolar turun, komoditas biasanya naik. Nah, terutama harga komoditas emas, karena biasanya alternatif untuk investasi safe haven ya. Nah, itu dia makanya gold dunia kemarin sempat all time high. Kalau malam ini dia koreksi sehat dulu gold dunia, karena udah naik banyak kemarin ya dalam waktu seminggu gitu. So far masih view-nya untuk tahun 2025 ini sektor gold sangat-sangat luar biasa. Sama seperti view-view saya dari awal tahun, gold ini akan menggila gitu. Sehingga teman-teman perhatikan dari awal Januari 2025, semua rata-rata saham gold all time high ya, kecuali mungkin MDK aja ya gitu yang nggak all time high. Tapi yang lapis-lapis 2, lapis 3-nya atau lapis 1-nya terutama Antam gitu all time high. Kemudian Harta, Arci, Pesap ya gitu. Rata-rata luar biasa kenaikannya. Apalagi nanti kalau misalkan kinerja kuartal 3. Karena kemarin kinerja kuartal 2 udah pada rilis, so far pada bagus semua ya. Direspon positif semua gitu. Nah, ini sih nanti menjadi peluang kalau misalkan Harta ada koreksi penurunan ke demand area lagi. Nah, karena kemarin dia sempat nih dikasih koreksi di sini nih sebelum dia turun. Nah, itu masih enak untuk kita beli-beli, tinggal lihat area-area idealnya aja gitu. Itu untuk Harta. Kemudian energi SCMA. Energi juga kemarin RT cukup bagus dan masih uptrend ya. Energi ini masih view-nya uptrend. Tapi tantangan terdekatnya untuk energi ini sih mungkin akan konsolidasi dulu dia. Ya, konsolidasi dulu di dalam kotak ini nih. Nah, tantangan besarnya dia harus mampu lewat 655. Nah, itu dia untuk energi. Kemudian SCMA. Oke, SCMA. SCMA juga masih trend up, masih isu dari IPO ya antara video.com atau Superbank tahun ini. Ini yang menjadi trigger SCMA, MTech buka ya. Dari awal Juli, bandarmologi juga terlihat bagus banget. Masih so far bagus, namun kecenderungannya masih akan konsol juga dia ini, di area kotak ini. Namun kalau dia berhasil ke depan, breakout 354, mungkin terbuka lebar area 400-nya. Itu dia. Untuk SCMA, so far masih bagus. Kemudian PFA gimana Pak? PFA hari ini, keluar FCA, sempat naik banyak. Dia koreksi dulu, pada aksi taking profit biasanya. Nah ini terlihat dari ZP, CC, MA ya. DHXA gitu. Untuk view trend sih masih up ya, masih bagus. Tapi memang udah tinggi saja ya PFA ini. Kalau dikasih turun di bawah 500 bisa lah diperhatikan ya. Area-area 400 sampai 480 gitu. Itu momentum untuk PFA. SSI juga breakdown ya. Harus hati-hati dia breakdown hari ini ya. Terpantau beberapa fund ya. Kayaknya ini lagi profit dulu. Nah ini. Karena dia udah breakdown. Waktu kompor lalu saya jelaskan. Kalau teman-teman yang ada SSI ya, jaga sekali supportnya. Karena dia kalau breakdown di bawah ini, mungkin dia akan ke bawah dulu nih. Menuju ke demand-nya. Mungkin demand-nya di sekitar sini ya. Kalau mau nunggu-nunggu lagi untuk SSI ya. Nah, gitu. Masih ke bawah dulu turun. Karena apa? Karena dia di bawah MA20. Biasanya momentumnya berkurang. Pernah saya jelaskan waktu itu di 27 Agustus waktu itu ya. Waktu kompor ke sekitar ini 20 Agustus ya, saya lupa tepatnya. Saya bilang karena sebuah saham kalau dia berada di bawah MA20 biasanya momentumnya agak kurang dia. Nah, makanya harus hati-hati biasanya untuk trading pendek aja. Gitu. Nah, terbukti ya. Market juga merespon negatif gitu. Nah, ini dia. Harus hati-hati aja. Disiplin ya. Lebih baik switch ke saham yang lebih baik aja gitu. Switch aja biar cepat recovery. Biar tidak
lama menunggu. Selis BSBK ini juga ya, saham-saham yang bangkit gocap, gorengan-gorengan renyah sepanjang Agustus September ini. Sementara selis ini ada aksi taking profit, mungkin untuk gapnya dulu ya di 86 itu mungkin bisa ada tunggu. Tapi tetap ya, yang namanya gorengan, teman-teman harus atur porsi portofolionya, jangan sampai all in di saham-saham begini, karena ini saham-saham gocap ya. Saya nggak tahu story-nya apa, tinggal teman-teman analisa lagi ya, karena saya nggak ngikutin banyak untuk selis ini gitu. Untuk dari sisi story-nya. Tapi dia memang lagi dibangkitkan gocap aja gitu. Harus hati-hati juga ya, karena memang volatilitas tinggi. Kemudian BSBK juga sama. Biasanya saham-saham yang baru gocap ini sih lebih enaknya memang ketika dia baru-baru bangkit 50-60-an lah ya, gitu. Kalau sekarang sih si BSBK ini kemungkinannya kalau saya lihat view chart-nya kecenderungannya kalau dia belum buat new high di level 87, mungkin masih akan konsolidasi ya, gitu dia untuk view-nya. Kemudian PNBS. Oke, PNBS juga bangkit gocap ya. Bangkit gocap masih dalam momentumnya ya. Terdekat sih resist ke 61 dulu dia. Yang penting jaga jangan sampai tidur gocap aja kalau sama-sama begini. Itu aja dijaga. So far. BSDE CDI ya. Oke. BSDE sih masih uptrend ya sekilas ya. Bumi Serpong. BSDE ya masih trend up. Terdekat resistennya harus lewat 1200. Itu yang menjadi tantangan kemarin. Itu yang akan diuji coba lagi. Resisten 1200. Kalau CDI ini sih akan sideways kalau saya lihat ya. Karena dia harus iniin dulu para retail kayaknya yang mau di atas. Kalau retailnya udah habis baru mungkin digas. Ini akan dibikin membonsankan kalau saya lihat biasanya. Kalau tipikal market maker-nya, dia akan bikin bosan, lama sideways dia. Itu dia. Jadi dia kemungkinan akan lama sideways dia dibikinnya. Dibikin jenuh dulu. Biar para retail cut loss, habis cut loss, baru deh diterbangin lagi. So far masih itu untuk view-nya. Bahas RI Inet. Wah, saya nggak ikutin berapa deh Inet ya. Tapi kalau kita lihat chart-nya aja ya. Inet, dia emang RI ya, coba kita lihat. Inet. Saya belum cek ya data terakhir ya, Inet. Dia emang RI-nya tanggal berapa deh? Corporate Action. Saya belum cek keterbukaannya. Kapan dia Inet tuh? Ini ya Regisu ya. Saya belum cek ya. Jadi saya nggak bisa komentar banyak. Saya tak tahu harganya di berapa pelaksanaannya. Tapi coba saya lihatkan chart-nya saja ya. Harus coba dikasih tahu ya yang tadi nanya Inet harga pelaksanaannya berapa tuh dan tanggal berapa. Tapi secara momentum chart, dia memang lagi ada koreksi dulu ya. Si Inet ini menuju demand area-nya. Demand area-nya di mana? Di sekitaran 200-an ya. Sampai 210 lah di situ kalau mau nunggu ya. Biasanya dia memasuki demand area ini ya. Yang penting jaga level stop loss-nya jangan sampai breakdown di bawah 100 ini gitu ya. Jangan sampai di bawah 190 lah. Itu dijaga stop loss-nya kalau mau masuk demand area-nya. Saya belum ngikutin banyak ya. Coba Pak Good Guy di iniin dulu ya. Apa namanya? Yang crack-nya harga berapa. Oke lanjut. BBCA udah tadi. BBCA di bawah 8.000. Buy. Itu dia cara gampangnya. Kemarin dikasih kesempatan luar biasa. Waktu itu saya pernah ngomong. BBCA ada gap di sini. 9 April itu waktu itu saya ngomong. Santai saja. Tahun ini pasti akan ada penutupan gap saya bilang ya. Untung tidak FOMO kalian di sini ya. Gitu. Udah saya ingatkan. Gitu. Nah, ternyata kemarin momentumnya hari Senin dikasih kesempatan untuk buy BCA 7.600-an. Nah, itu. Biasanya kalau BCA, kalau cara kerjanya atau karakternya, biasanya di bawah 8.000 itu ada yang beli. Pokoknya ketika ada mini-mini crash atau ISG turun 2-3%, nah itu, lirik aja BCA. Paling gampang deh. Walaupun memang asingnya jualan ya. Tapi biasanya cepat recovery-nya dibikinnya naik gitu. Kemarin dari minus 6% langsung naik ya. Terus habis itu naik sekitar sehari 8% dapatnya tuh. Kalau misalkan berani beli di Senin, terus Selasa itu naik lagi 1%-an, jadi total 8%. Di mana lagi nyari ya? Deposito BCA aja nggak bisa 8%. Itu cara mainnya. Kalau BCA sih nunggu agak crash turun 5%, 6%, itu beli aja. Di bawah 8.000 biasanya. Itu cara kerjanya. Harum, Indi, besar. Oh, udah besar tadi. Oke, kita cek besar. Harum. Harum, terdekat sih dia masih sama ya. Kemarin level 1115 itu harus diberikan dulu ya. Dia udah stabil di atas MA 200, so far bagus momentumnya.
Apalagi udah stabil di atas MA20. Terdekat sih 1100, 1200 lah. Harus sabar. Kemudian pesap juga sama, koreksi dulu dia. Karena dia udah kemarin naik banyak ya. Asingnya pasti take profit tuh 3 hari. Dia udah ngangkat 2 hari, take profit dulu dia. Terdekat sih dia jaga aja. Yang penting selama di atas 500, so far masih oke lah ya. Mungkin kecenderungan dia akan sideways dulu lah. Atau enggak dia menuju demand areanya yang di sini. Itu dia untuk pesap. Indi juga koreksi sehat kemarin arah hari ini yang arah hunter pasti pada take profit. Jadi wajar dia koreksi dulu dan dia kemarin berada di resistennya sini. 1700 memang targetnya kemarin ya. Saya pun tadi habis jualan juga ya, kemarin beli waktu sebelum ada nih itu 1700 memang area-areanya. Nah, itu mungkin akan diuji lagi kembali. Itu dia karena biasanya kalau sama arah besoknya pasti akan ada koreksi gitu. Apalagi mau long weekend ya. Nah, ini dia tantangannya 1700-an ini. Itu area level supply areanya, makanya dia koreksi wajar ya. Hari ini pun pada take profit tuh pada scalper. Wajar ya, gitu. So far tapi momentum chartnya masih oke, masih stabil di atas MA20, masih di atas MA200 ya. Tapi dia tertahan di supply area aja. Gitu. Oke, ini banyak yang sama-sama pertanyaannya ya. Ntar saya cobakan dulu. MTEK Toba. MTEK Toba masih uptrend juga ya. Masih uptrend MTEK so far. Masih di atas MA20, masih di atas MA200. Masih tantangannya 1420 dulu. Gitu. Toba terakhir ya. Toba masih ada story-nya ya. Waktu itu lama saya juga jelaskan Toba ya, waktu zaman-zaman masih di 600-an ya, 700 di sini waktu pullback area-area demand-nya. Untuk terdekat sih memang Toba ini mungkin akan menuju demand area terdekat ya, karena story-nya masih ada di mana Danantara mengeluarkan Patriot Bond untuk pembangkit listrik tenaga sampah. Ya, bukan sampah ini ya. Bukan sampah di lainnya ya, ini tenaga sampah untuk pembangkit listrik tuh. Sementara sih mungkin akan masuk ke demand area di sini, ada area buyback-nya lagi itu. Namun resisten terdekat masih sama 1400. Dewa cuan, alright. Dewa masih sama ya. Tidak jauh beda dengan view kompor lalu, masih konsolidasi. Untuk sementara rank tradingnya di level 212 sampai 242. Itu aja bolak-balik dia. Kemarin Senin kan dikasih tuh area-area 210-an, 212, terus ketika udah mau nyampe 240-an TP. Masih di situ sementara. Karena ini dari Juli ya. Juli begini terus dia tuh. Jadi kita ikutin aja, berarti area masih trading pendeknya di sini. Masih sideways. Kemudian cuan. Biasanya kalau saham, kalau udah target MSCI biasanya akan konsolidasi. Makanya saya bilang kayak mirip-mirip TPIA lah. Cuan itu karena udah capai target, dia cuma sekedar maintain market cap biar tidak keluar MSCI gitu aja. Kemungkinan masih akan di dalam kotak ini range konsolidasi lamanya sepanjang September ini. Nah, itu dia. Biasanya kayak gitu mirip TPIA lah, persis. Biasanya kalau udah masuk MSCI, udah capai target, udah dapat duit triliunan, tinggal maintain aja pelan-pelan gitu. Mau di-maintain ke berapa lagi kan dia udah capai tujuannya. Itu dia. Cuan MSCI-nya global lagi yang big cap-nya. Itu. Kemungkinan dia akan sideways aja. Jadi buat trading pendek aja kalau untuk sekarang ya. Kalau nge-swing sih udah potensi upside-nya biasa aja gitu. Cari yang masih bawah aja. Itu dia untuk view cuan ya. Karena dia udah targetnya tercapai proyeknya. Itu dia. Kita cek lagi. Bumi juga ya. Hari ini ada aksi taking profit lagi dan lagi karena long weekend semua pada taking profit. Hari ini asing ya. Tapi yang nyangkut kawan-kawan MG yang nyangkut nih. Nah, dia nyangkut tadi dia coba gerakin ya. Saya juga ngelihat tadi ya. Cara-cara makanya MG tadi 2-3 papan digerakin, dipukul sama asing, nyangkut dia ya. Nah, masih menarik Bumi, masih dalam range trading juga ya, pendek. Biasanya range tradingnya tuh di 105 sampai 120-an. Itu aja bolak-balik di sana. Karena dia sebelum break 124 masih akan bolak-balik terus. Karena di sini terpantau dari 26 Juni, Juli, Agustus, 3 bulan konsolidasi. Nah, ya makanya paling enak bolak-balik dulu sementara. Masih enak di situ, masih oke. Area-areanya. Biasanya kalau dia turun-turun itu 120-an. Karena kalau belum break 124, mungkin masih akan di dalam kotak ini terus sampai September full. Itu dia. Masih bagus. Masih enak buat untuk kita trading kan. Dewa udah. Tins sekarang. Tins. 10 menit lagi ya, 10 menitan. Tins masih sama juga view-nya kompor-kompor lalu.
di mana range tradingnya sementara di 985 sampai level 1090. Kalau belum break 1095-nya ya, masih itu menjadi krusial resistennya. Tapi kalau misalkan break, nah itu baru lancar perjalanan ke depannya karena ini masih range konsolidasi. Biasanya saham-saham yang lama konsolidasi yang sekalinya ngebreak langsung duar. Sama seperti mesin, berapa bulan dia konsolidasi itu. Dari Juni sampai Agustus tuh, ya. Sekalinya ngebreak, urus arah itu. Nah, itulah memang saham konsolidasi memang lebih enak, tunggu keluar konsolidasi lebih valid. Itu dia, biar nggak lama nunggu kalau mau kayak gitu. Ini kalau kemarin udah konsolidasi di sini ya, ada dikasih kesempatan terus. Gitu. Itu cara trade di saham konsolidasi ya. Oke, lanjut. Archie Harum bang, oke. Archie Harum udah tadi, tinggal Archie. Archie juga super uptrend, nyampe target 900. Untuk saat ini dia mungkin akan pullback. Nah, kalau pullback ke sini, buy. Nah, itu cara trade di saham yang lagi pullback. Kayak kemarin, dia narik start, pullback area demand, buy di sini. Narik lagi, misal pullback ke area sini, buy di sini. Kalau misal belum punya Archie, kalau yang udah punya harga bawah, tinggal pasang trailing stop. Nah, itu caranya. Wajar ya, dia akan mungkin koreksi sehat dulu ke sini, dalam kotak ini, untuk masuk ke demand area. Tapi secara struktural, masih super uptrend. Oke nggak nih? Mungkin bisa ke 1000 tahun ini ya. Bisa deh kayaknya, view saya sih bisa. Tapi nggak tahu ya bulan kapan nih. Tapi kalau ada koreksi ke sini, bagus, bisa beli. Masih bagus banget. SMGA, GRPH. SMGA terdekat sih masih tertahan di MA20-nya. Di level 110. Itu yang harus dilewatin. Kalau lewat mungkin bisa untuk uji coba lagi ke atas. Itu tantangannya. So far sih masih oke. GRPH. Ini saham-saham lama juga yang bangkit ya kalau nggak salah. Oh iya benar ya 50. GRPH juga sama ya. Tetap pesan saya, lihat likuiditas karena saham-saham baru bangkit gocap. Jangan sampai turun lagi ke gocap gitu ya. Karena biasanya volume-volume goreng sesaat, sepi tiba-tiba rame. Nah, ini kan volume-volume markup goreng ya gitu. Teman-teman sambil cek. Untuk GRPH sih tantangan terdekatnya mungkin ke 80-an lagi ya. Gitu. Tapi jaga-jaga jangan sampai dia breakdown 63 lah ya. 61 gitu. Itu tuh GRPH. Soalnya ini gorengan keras juga ya. Pokoknya saham-saham bangkit 50 itu momentum pendek aja sih ya. Nggak bisa swing kecuali memang ada story atau ada aksi korporasi gitu. Bandarmologinya bagus. Nah itu baru mungkin bisa swing. Tapi so far sementara sih lebih enak trading pendek karena saham-saham banyak gocap bangkit gitu. Daripada teman-teman nanti tidur lagi ya. Pak, inkubator masih buka? Ya, masih ada. Ya, inkubator. Ya, teman-teman aja ini ya. Yang batch 11. Tinggal teman-teman langsung hubungin admin aja. Kemarin kita juga banyak di mesin, di PTSN, di blog ya, pesap gitu. Jadi, 1 bulan sebelum mulai, kita udah cari cuan. Langsung masuk grup ya nanti teman-teman. Langsung hubungi admin aja. Biar nanti teman-teman udah berasa free ikut inkubatornya. Jadi, udah balik modal duluan ya. Juga di sana kita live trading. Kripto ada nanti teman saya ya, Bro Zaki ya, gitu. Ini sih enak banget juga dunia kripto menjelang The Fed mau nurin suku bunga ya. Enak juga kripto. Kalau bisa nyari cuan di saham kripto, masih bagus. Brand WiFi kira-kira masuk di berapa? Oh, aman. WiFi sudah masuk area akum lagi ya. Menarik. WiFi masih sama ya. WiFi kemarin dia sempat ini ya di hari Senin ya. WiFi itu biasanya kalau masuk 2.400, 2.500-an boleh lah akum-akum. Hari ini ada akum juga ya, YULG itu. Masih bagus ya. Biasanya area-area akumnya WiFi itu 2.300, 2.500-an. Ini tadi 2.580 ya. Sempat kemarin hari Senin di 2.400-an. Nah itu udah area-areanya dah tuh. Mulai akum-akum lagi deh. Nanti biasanya dikerek tiba-tiba 2.800, 3.000. Gitu. Masih enak untuk trading ATM ya disebutnya karena beberapa kali bolak-balik. Nah ini dia juga sama konsolidasi. Ini namanya range konsolidasinya. Jadi enak. Ini area-area akumnya kembali ya. Gitu. Masuk ke area-area akumnya kembali nih. Udah masuk area-area akumnya. Masih enak WiFi. Kemudian brand juga ya target November MSCI dia harus lewat 10.000 kalau mau nargetin lewat sini. Kalau sementara sih brand masuk di main area lagi. Kalau dia serius ya tapi ya. Kalau tim Om PP serius harusnya dia November nanti itu 10.000 dulu. Stay. Kalau dia mau serius masuk. Itu hitungan market cap-nya. Sementara sih di main area bolehlah di sini lagi. Untuk Bank Brand. Nah, itu masih oke juga, bagus. Masih trend up. Itu dia Bu Merlis ya. Kemudian Goto ini memang ya menjadi dilema. Tapi kalau
statusnya Nadiem Makarim, dia sudah sedikit sahamnya ya, harusnya sih tidak terlalu berdampak ya. Karena tiba-tiba menjelang closing sore, Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka, tapi flow asing masih masuk. Tapi kalau ada koreksi, boleh lah ya, Goto nih. Gitu. Misalkan ya, kalau ada aksi gara-gara Nadiem Makarim, sebenarnya kan Nadiem Makarim udah tidak masuk jajaran Goto, dan dia udah jual-jual juga sahamnya, udah cuan banyak dia dari Goto. Masih aja korupsi dia ya. Ya begitulah memang, kalau sifat greedy tidak didasari dengan rasa syukur, begitu juga di market ya. Sama kita juga di market, ketika greedy, kadang market menghukum kita ya. Udah tahu trading play-nya seperti ini gitu ya, tapi nggak di TPE jadinya nggak jadi cuan gitu. Kadang begitulah ya. Di dunia nyata juga sama. Udah kaya, masih aja. Tapi so far, Goto masih di main area ya. Area-area akumnya 56, 59 nih oke lah. Biasanya di bawah 60 tuh best price tuh. Kalau dapat di bawah 60. Nanti biasanya dia suka tiba-tiba kerek ke 62 sampai 65-an lah ya. 65, 67 lah biasanya itu. Masih bagus di main area deh. Tapi kudu sabar. Kemudian NTBK AMRT. Oke ya, masih tinggal 7 menit lagi dah ya. Bagian saya AMRT. AMRT terdekat sih dia masuk di email ya, tapi agak kurang momentumnya ya kalau saya lihat sektoralnya. Dia pertama di bawah MA20. Iya benar, di bawah MA200 biasanya agak kurang momentumnya ya. Kalau teman-teman pengen nyari yang cepat jalan, biasanya sih saya udah stabil di atas MA20 minimal ya, biar cepet gitu. Kalau ini sih bisa saya, tapi paling mentok dia ke MA20-nya gitu. Sementara sih memang kalau dari segi chart, dia masuk ke demand area nih gitu. Tapi harus hati-hati aja ya, karena dia masih tren turun nih gitu. Apalagi ini udah kayak membentuk huruf M ya, double top. Itu untuk AMRT. NTBK ini juga gorengan-gorengan renyah ya. Satu grup ya, NTBK, BSBK, Sage, Atla, MM-nya sama. Wah tuh kan, gorengan-gorengan ini kalau kita nggak TP, kita yang di TP balik sama market ya. Kalau kita nggak bungkus, cuannya dibungkus balik sama market maker-nya tuh. Ini nih, tipikal memang gorengan-gorengan yang bangkit 50, teman-teman harus trading pendek aja ya. Karena kalau lupa di TP nanti malah jadi boncos ya gitu. Tidak terlalu disaranin ya, apalagi kalau teman-teman misal baru di saham, jangan ya. Kalau tidak ada skill untuk trading di saham-saham yang baru bangkit 50 ya, ntar teman-teman nyangkut lagi ya, sayang gitu. Masih banyak saham yang lain, konglomerat yang lebih bagus gitu. Tapi kalau untuk NTBK ini view chart-nya sih masih sama ya, karena hari ini kelihatan goreng-goreng, habis itu di dump, kelihatan ya di sini dari sisi chart banyak shadow atau ekor candle-nya, biasanya banyak trader-trader scalper aja di sini. Untuk terdekat sih mungkin akan uji coba 66 sampai 70 lagi gitu. Jangan sampai teman-teman nyangkut aja ya, trading pendek aja kalau saham-saham ini. Kemudian BTPS Airgas. Oke, BTPS-nya udah lama tidak terdengar BTPS ini. Banking, soalnya banking emang lagi slow-slow ya. Kita cek dulu BTPS ini, Bank Syariah. BTPS. BTPS so far masih bagus ya, momentumnya masih trend up, masih di atas MA200, MA50, MA100. Tapi kecenderungan sih mungkin sideway dulu ya, tapi masih ada akumulasinya. Masih dalam demand area lah ya, dia, si BTPS ini. Masih masuk demand areanya lah ya. So far masih oke. Tantangan terdekatnya dia harus lewat dulu. 15.20. Kalau lewat, mungkin bagus perjalanan ke depannya. Tapi masih demand area, masih bagus. Masih bagus. Kemudian Airgas, Pak. Oke ya. Saya tutup dulu ya pertanyaannya ya. Biar nggak ini. Ntar kita lihat lagi. Airgas, Kija, LPKR. Oke. Airgas. Nah, ini Airgas terdekat. Uji coba 121 dulu ya, tapi emang gorengan agak liar juga ya. Trading pendek aja kalau saran saya, kalau Anda di sini ya. Momentumnya dia sideway aja, 121 lagi diuji coba, kemudian Kija. Agak ngeriset Airgas nih Kija. Kija juga masuk di main area, tapi tantangannya dia harus lewat dulu MA20-nya ya. Ini tantangannya nanti 210. Dia masih masuk di main areanya. Kija kawasan BBK kayaknya kompak juga ya, lagi pada memang lagi aksi taking profit kayaknya, emiten kawasan industri. LPKR, nah LPKR-nya juga gorengan lipo ya, kalau nggak cepet nih suka didam-dam lah, tapi cukup menarik sekarang areanya ya. Nah kemarin nih yang beli-beli di sini nih pasti kena pucuk tuh, soalnya lipo itu emang susah ya kalau teman-teman beli atas tuh. Nah ini sekarang dia udah masuk di main area, masih cukup menarik sih. Saya suka digoreng dadakan juga ya,
Yang penting teman-teman tetap jaga stop loss aja di MA 200-nya lah, 93. Selama dia tidak di bawah dari 93, mungkin nanti akan ada wave lagi goreng dadakan. Nggak tahu kapan tapi. Biasanya sih tipikalnya gitu. Tempo, kalau besok Senin ARB bisa masuk nggak Pak? Wah, Tempo ya. Ini juga gorengan ya. Tempo itu dia naik kalau ada rusuh ya, DPR segala macam, karena dia media, memberitakan ya, rame trafiknya. Kita sih berdoa damai Indonesiaku. Kalau ARB lagi bisa masuk nggak? Kalau di demand areanya sih di sini ya, gitu. Tapi hari ini para scalper MG dan kawan-kawan lagi aksi taking profit ya, gitu. Mungkin sih tunggu di sini aja ya, atau enggak sih paling enak sebenarnya di area ini lagi, di area demand di sini nih paling enak tuh. Soalnya ini gorengan dadakan ya, dia harus ada kisruh-kisruh situasi politik karena dia pemberitaan media baru dia naik. Makanya kemarin waktu kisruh justru dia arah kan. Nah, kita berdoa yang baik aja ya. Kalau saran saya sih, saya berdoa yang baik ya. Walaupun ini turun sih, biarin aja ya gitu. Tapi ini area-areanya, demand-nya. Karena kita berdoa Indonesia baik-baik saja. Ya, biar kita tenang juga ke sana ke sini gitu ya. Tidak khawatir gitu. Adaro bagus juga di demand area. Ini tipikal-tipikal kalau teman-teman yang swing risk reward-nya menarik di demand area, biasanya dia akan uji coba lagi dulu di level 1835 sampai level 2000 lah arahnya itu. Tapi masih demand area menarik nih, demand areanya udah ada akum-akum beberapa hari. Nah, ini cocok nih kalau yang pekerja kantoran enak nih kayak gini. Volatilitasnya enggak setinggi gorengan-gorengan ya. Ini bagus deh, bagus. Ada demand area. Oke ya, ini Pak Alwin terakhir ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Soalnya udah 8.32 ya. Tolong dini lagi ya. Saya cepat-cepat aja. BRIS MBSS Mina. BRIS MBSS Mina ya. BRIS MBSS Mina. BRIS masih sideway, masih belum ada momentum sektor banking ya. Dia kalau belum lewat 2750 masih kurang. Kemudian Mina MBSS. Mina juga masih sama, masih oke aja ya. Minasan. Dia kemungkinan kalau mau nunggu di demand areanya lah lagi ya kalau dikasih. Dia biasanya bareng ya digoreng sama Bufa biasanya. Dia berbarengan situ demand areanya. Kemudian MBSS. MBSS dia demand areanya di sini. Demand areanya enak sih di sini nunggu, tapi untuk sekarang sih dia udah stabil atas MA 20. Mungkin dia ada masih potensi untuk lanjut naik dulu ya. Tapi kalau dia turun di area-area dalam kotak ini menarik sih untuk dia akum. Tapi dia memang barang kering ya, artinya banyak di market maker ini. Dia bid overnya tipis memang. MBSS ini suka dadakan digoreng ya. Resisten terdekat 1710. Kita sepercepat aja. Oke, ISIA WIRG Sen terakhir ya. Biar nanti Bro Zaki dulu nih ulas dunia kripto biar seru nih. ISIA, ini juga ISIA ya. Gorengan yang suka mengarungi retail tuh, terlihat banget ya tuh. Ini saham-saham, kalau yang candle-nya dia naik langsung kempes, jarum suntik. Nah, ini biasanya memakan korban. Nah, saran saya tetap trading pendek aja kalau saham-saham begini, jangan pernah di hold lama. Karena lihat aja, dari cuan misal katakan 10%, kalau nggak di TP, jadi boncos tuh. Ini gorengan-gorengan laknat ya, atau lahar panas namanya nih. Dajjal deh nih. Hati-hati ya, gitu. Kalau saran saya tetap trading pendek aja, tapi kemungkinan masih akan ada goreng-gorengan lagi 9697 lah arahnya. Gitu. Tapi harus hati-hati ya, tidak disarankan kalau yang belum ada ilmu untuk trading. Kayak tonton harus bekali diri dengan ilmu ya. Jadi kita ajarin semuanya di inkubator. WIRG pas demand area menarik ya, masuk demand areanya menarik, cukup menarik WIRG di sini ya. Ini udah masuk, tinggal nunggu sentimen nanti dadakan lagi digoreng. Dan terakhir Sen ya. Sen juga masih di demand areanya, masih cukup oke ya, tapi tinggal nunggu momentum, sabar dulu. Arah resisten terdekat 132 sampai 140 lah diuji coba. Oke, paling itu dulu untuk pembahasan di dunia saham. Silahkan lanjut untuk Bro Zaki ya, silahkan ya untuk Bro Zaki. Silahkan. Mana nih? Share screen bisa nggak langsung Bro Zaki? Coba pakai suara dulu. Kita lihat dulu. Oke, coba di share screen aja. Bisa nggak? Lanjut ya. Apa? Lanjut. Lanjut apa tuh? Kita coba share screen. Iya, coba. Ini aku belum stop. Coba share screen aja. Ntar aku matiin mikrofonku. Coba Bro Zaki. Bisa nggak deh? Nah, oke, bisa ya. Muncul ya, teman-teman? Udah muncul ya? Siap. Coba saya iniin dulu. Teman-teman muncul nggak? Nanti saya bahaskan Pak Ran ya. Kita coba dunia kripto dulu.
Coba teman-teman muncul nggak ini punyanya Bro Zaki? Coba di kolom chat ya. Harusnya sih muncul, kalau di saya muncul dia. Udah muncul ya? Oke. Muncul nggak teman-teman? Coba absen dulu, muncul nggak? Share screen-nya Bro Zaki. Biar saya mute dulu saya. Ini teman-teman langsung tanya aja ya dunia kripto. Gimana nyari koin yang bagus, view-nya gitu ya. Untuk view dari semua dunia kripto ya. Nah ini, silahkan Bro Zaki, waktu dan tempat saya persilahkan. Siap, terima kasih. Sama ya, eh, mungkin teman-teman pada masih ada yang udah ada di dunia kripto ya, dan bertanya-tanya sampai mana sih cycle pada kali ini. Nah, kebetulan di bulan Agustus dan juga September kali ini memang itu sedang ada yang namanya koreksi ya, koreksi di market kripto, di Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, mungkin bisa teman-teman perhatikan juga terkait dengan Bitcoin itu arahnya untuk saat ini itu dia masih akan ada sedikit koreksi ya. Koreksi dulu di sampai dengan area 1105 teman-teman. Nah, ini kita bisa perhatikan ya dari arah chartnya untuk itunya. Kemudian bisa kita perhatikan ya ini untuk daily-nya. Daily-nya ini masih akan ada sedikit kecenderungan penurunan ya teman-teman, ke area 105 dan 104. Baru setelah itu dia akan melanjutkan kenaikannya lagi hingga 150 dan 175 itu. Oke, kemudian kita langsung review yang lainnya terkait dengan bagaimana dengan koin-koin yang lain ya di luar Bitcoin. Nah, kalau koin-koin yang lainnya di sini kita bisa perhatikan ya, untuk Bitcoin dominance-nya sendiri pun sudah ada pelemahan ya teman-teman. Sudah ada pelemahan. Namun untuk minggu ini di Agustus sampai dengan September itu di area Bitcoin dominance itu akan ada sedikit penguatan dulu. Dia akan ada penguatan ke 59%. Nah, ini yang ngebuat altcoin itu akan terjadi koreksi. Gitu kan. Ini perlu diperhatikan juga nanti dia di sini. Dia akan ada penguatan di area 59 dan melanjutkan penurunannya lagi segini. Baru di sini ya kisaran di akhir September dan juga kuartal 4 ke depannya itu market kripto akan kembali pump lagi ya teman-teman. Bisa kita perhatikan juga terkait dengan total tree-nya. Nah, untuk total tree sendiri itu akan ada potensi pelemahan terlebih dahulu ya. Pelemahan terlebih dahulu untuk menutup area fair value gap di sini atau di kisaran 985 bio ya market cap-nya. Gitu. Memang kalau kita melihat secara historical, memang kalau secara historical itu dia kita perhatikan di sini untuk Bitcoin sendiri dalam bulanan itu September itu mayoritas dia ada di koreksi ya teman-teman. Dia itu ada di koreksi. Nah, dan di Oktober baru kita akan melanjutkan kenaikannya di sini. Gitu. Untuk performance sendiri pun sama ya, terkait dengan memang secara keseluruhan itu dia di Agustus dan September itu kecenderungan koreksi dan di Oktober November baru kita melanjutkan kenaikannya di sini 21% hingga 10%-an secara keseluruhan ya teman-teman. Seperti itu. Tadi ada juga ETH itu bagaimana?
Oke, untuk terkait dengan Ethereum, dia lebih ini ya, dia lebih strong ya, strong dibandingkan dengan Bitcoin. Tapi perlu diperhatikan juga ya. Dia di sini ada, kita coba lihat di weekly-nya. Di sini weekly-nya dia ada pelemahannya. Nah ini sangat beresiko nih. Mungkin di bulan September ini dia bakalan menyentuh ke level 3.890-an ya untuk ETH. ETH dia akan ada koreksi ke 3.890-an untuk di Ethereum sendiri. Nah, gimana sih cara kita menghedging di kripto? Sebenarnya lebih enak juga kalau kita untuk menghedging di kripto. Oke. Nah, ini sebagai ini ya, sebagai gambarannya tadi saya di Nah, ini gambaran ya, sebagai gambaran saya di grup kita ya, di private grup kita itu sebagai gambaran kita nggak cuma mengasih signal aja, tapi kita ada study case ya. Ada beberapa study case yang memang telah kita terapkan juga kita ajarkan yang ada di grup-grup alumni kita sendiri, gitu kan. Kayak misalnya nih sini ada idol, kemudian ada idol dan juga ada idol, kemudian ada si WLFI, Take. Nah ini selain signal kita juga menerapkan yang namanya study case. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga di sini memang kita selalu mengadakan live trading ya. Ini sebagai contoh aja, ini posisi yang memang posisi yang memang saya punya, dan memang ini saya share di private group alumni kita ya. Private group alumni kita seperti itu. Cara entry-nya beda ya Pak? Enggak Pak, main spot sama future. Sebenarnya kalau kita secara teknikal itu sama aja ya, secara sama. Cuman kalau di spot dan future itu kita lebih enaknya itu ada yang namanya open interest ya teman-teman. Di sini kan saya ada open posisi tag USDT kan. Tag USDT di sini ada open posisi sell. Kenapa saya open posisi sell di tag USDT gitu kan? Karena di sini saya melihat ketika dia nah, oke, di sini bisa kelihatan ya. Enaknya di future crypto itu dia lebih terbuka ya. Itu kita bisa melihat open interest-nya teman-teman. Nah, open interest. Kalau open interest itu kita gampangnya melihat bagaimana sih minat si pelaku pasar ini, apakah dia tuh lagi memang mau long ataupun lagi short. Nah, saya melihat di sini karena di sini open interest itu dia sudah crossing dari area MA yang 25 di sini. Kemudian dia ada terjadi dengan pullback sedikit, baru saya melakukan posisi short di area tag USDT. Seperti itu. Cek flow kripto gitu ya Pak. Cek flow kripto bisa ya. Kalau teman-teman mau cek flow kripto itu ada di ini Arkham Intelligence itu. Arkham
Kalau mau ngeliat flow dari bagaimana flow dari si kripto, teman-teman tinggal buka terminal aja. Kalau biasa saya pakai Arkham Intelligence. Kayak tadi saya menginfokan di private alumni kita itu kalau si BlackRock itu buang ini ya, buang ETH ya. Nah, ini kelihatan untuk inflow-nya tadi. Nah, ini kelihatan nih teman-teman. Dia si 3 jam yang lalu ini si BlackRock ini dia mentransfer dari walletnya si BlackRock ke Coinbase gitu kan. Biasanya kalau ada institusi dia melepas barangnya, mentransfer barangnya dari walletnya si institusi ke exchange, itu biasanya dia mau jualan teman-teman. Jualan. Jadi hati-hati. Ketika memang banyak banyak yang ditransfer ke exchange dengan dana yang besar, itu perlu hati-hati karena itu bakalan ada yang jualan. Namun kalau memang ada koin yang keluar dari exchange, berarti itu mayoritas dia memang mau mengholdnya, gitu kan. Nah, ini kelihatan ya dari BlackRock ke Coinbase, dia si BlackRock ini transfer dana ke akun Coinbase-nya. Sebanyak berapa nih? 10, 30 ribu, sekian. Nah, ini perlu hati-hati. Berarti si BlackRock ini dia mau sedikit taking profit dulu lah. Jadi, seperti itu. Nah, ini kan si BlackRock mau taking profit ya di Ethereum. Coba kita perhatikan dulu bagaimana chartnya dari Ethereum tadi, ya kan? Kalau dari Ethereum tadi itu kan, nah ini udah langsung gerak loh, ngedrop kan dia 3 jam terakhir. Kalau dari dia 3 jam terakhir transfer ke Ethereum. Nah ini langsung goyang Ethereumnya. 3 jam terakhir kan berarti di sini nih. Di jam 5 berarti dia transfer ke Coinbase. Berarti saat ini dia udah buangan di jam Amerika. Saat ini jam Amerika udah jam perdagangan Amerika. Ini bisa kelihatan langsung ada buangan barang ya. Itu kurang lebih ya penurunan Ethereum itu kita ke sini dulu 3971. Jadi kurang lebih cara membaca flow di kripto sih seperti itu. Virtual, tadi ada nanya virtual ya. Oke, kita coba virtual ya. Sebenarnya kalau buat altcoin sendiri itu dia sama ya teman-teman. Di bulan September dia masih ada koreksi juga. Kalau virtual menurut saya masih ini ya. Virtual ini dia masih mau ada penurunan juga teman-teman. Masih penurunan. Saya udah keluar ini kalau di virtual sendiri. Dari grup alumni pun juga udah out dari paling kalau sisa-sisa cycle kayak gini itu kita lebih cenderung di futuresnya aja dulu. Ya kurang lebih seperti ini nih. Kalau dia drop dan dia tuh masih ada potensi drop ya. 9704 untuk virtual. 9704. 9704 kemudian untuk tahu sama ya teman-teman. Tahu nih dia hati-hati dia lagi di resistennya dia. Perlu hati-hati. Kalau dia kayaknya sih dia bakal jebol juga tahu nih. Karena mayoritas kita masih punya kurang lebih 3 minggu di bulan September. Kita masih koreksi gitu ya. Kesempatan lah kalau mau nyerang. Ya, itu tadi
Hati-hati ya teman-teman di sini nih. Ini kelihatan dari total tree-nya aja dia mau ada koreksi. Jadi ya altcoin juga akan koreksi lumayan dalam ya. Perlu hati-hati, pelan-pelan aja tradingnya. Oke. Ada lagi masih Mas kalau view hype. Tadi ETH udah dijawab ya. ETH udah dijawab. Kita coba hype. Hype ini dia masih solid ya. Hype dia masih solid. Kita udah dari bawah ini. Sebenarnya hype ini dia oke, wait. Jelas ya dia ini high low-nya untuk hype bisa sih. Hype bisa coba tunggu di 42-an, 42 dan maybe di akhir cycle kali ini dia bisa ke 65 sampai 70-an masih. Secara strukturnya dia masih belum ada penurunan, dia masih kuat juga. Kalau dilihat dari komunitasnya pun kuat secara. Nah, kita coba buka data di token terminal ya teman-teman. Nah, ini dari hype sendiri perputarannya ini revenue dia ada peningkatan ya, cukup peningkatan, namun dari sebelumnya dia ada penurun dari sebelumnya. Masih bagus sih untuk hype sendiri dia di sini. Active user coba kita coba lihat active user di hype-nya sendiri. Secara weekly active user di hype dia masih terus meningkat ya. Nah, selama active usernya masih terus meningkat, berarti si hype ini masih ada cenderung kenaikan ya teman-teman. Karena active usernya itu meningkat, otomatis si revenue-nya dia juga meningkat. Nah, ini bisa terlihat juga dari chartnya juga kan sini. Memang dia akan sedikit koreksi. Ya kalau koreksi, saya lebih milih tampung ya. Jaga hype di 42, 43 sampai 40 itu saya terus tampung di sini. Karena di sini ada fair value gap di area 39. Ini pasti ketutup nih fair value gap-nya. Ini bisa menjadi area akumulasi untuk hype. Seperti itu. Kemudian tadi apa lagi tuh? Oke. XRP kita coba XRP ya. XRP kalau untuk XRP sendiri hati-hati ya. XRP masih dia tuh ada potensi penurunan ke 2,3. Area 2,3 nih untuk XRP nih. Tapi secara long term sih dia bagus untuk XRP. Cuman kalau mau beli kita coba tunggu dulu di area 2,3-an lah. 2,3-an baru dia akan melanjutkan kenaikannya sini. Akan membuat all time high barunya, teman-teman. Dia perlu menutup yang namanya fair value gap itu di sini. Fair value gap itu kan dia sampai area 2,3-an. Jadi lebih baik tunggu di area 2,3 untuk XRP. Kemudian Sol-nya itu gimana Sol? Kalau Sol dia lebih bagus ya. Karena weekly-nya dia cukup solid juga dia. Open interest pun naik dan deltanya juga positif ya untuk Solana. Hari ini dia ada koreksi seperti biasa.
bulan September. Coba tunggu area di 200 sampai 203 untuk XRP, kemudian buy and hold sampai akhir cycle kali ini. Ini dia kelihatan ya, higher high, higher low dari Solana ya. Oke. Sui. Terakhir ya nih. Sui USDT. Sui secara Sui ini dia buy side liquidity. Oke, Sui bisa diakum sih. Sui bisa area akumulasi hingga area 3.0 ya untuk Sui. Area sampai sini 3065 lah untuk Sui area akumulasinya. Oke. Baru dia akan melanjutkan kenaikannya lagi. Dia ini udah 2 kali mentok area buy side liquidity 1, 2, dan yang terakhir dia akan sedikit menutup, menguji level supportnya dulu ya. Menguji level supportnya dan melanjutkan kenaikannya. Oke. Started ya. Nah, untuk posisi update posisi tadi di private alumni kita WLFI 600 ya. Di sini kita WLFI running ya. WLFI kita di sini running 500%. 500% dan hampir $2.000 ya. $2.000 kita floating profit untuk WLFI kita. Ini sudah saya infokan di private ya. Kemudian ini yang masih running dari Hemi itu kita 200% juga masih running juga. Dan sisanya 2 ini posisi baru ya. Posisi baru dari Take USDT dan juga Idol. Nah, ini masih baru. Masih baru, kita masih hangat lah, masih running ya, teman-teman. Oke. Mungkin itu aja ya. Untuk info yang tadi ada nanya kelas kriptonya itu gimana, itu bisa langsung ditanyakan saja ke admin ya, teman-teman. Aku kembalikan lagi ke Pak Ijal ya. Oke, siap Bro Zaki ya. Luar biasa pemaparannya tentang update kondisi dunia kripto ya. Nah, memang sih teman-teman ya, harus kita akuin untuk dunia kripto ini memang menjadi sebuah alternatif ya buat teman-teman mendulang cuan, di mana banyak sekali ya wajah-wajah bertebaran untuk kripto. Tentunya kalau teman-teman tidak ada ilmu, ya bahaya juga gitu di dalam instrumen yang lebih high risk dibanding saham. Banyak sekali di sosmed juga ya, kita lihat para influencer gitu, jarang mengemukakan tentang resiko juga ya. Nanti teman-teman kalau untuk sama Bro Zaki, karena dia juga salah satu orang yang hebat saya bilang ya, walaupun tidak seviral Timothy ataupun Kalimasada ya, ilmunya sih bisa diadu gitu. Karena saya banyak belajar juga dari dia gimana membaca flow koin-koin yang ada project ke depannya gitu. Dan memang harus diakuin karena kripto ini juga 24 jam, make money-nya itu pun tidak ada batasan ruang dan waktu ya gitu. Kalau di saham kita sampai jam 4 udah tutup market, Senin sampai Jumat. Kalau ini Sabtu Minggu semuanya ya. Makanya perputaran duit di kripto sangat-sangat luar biasa besar ya, global gitu. Ini bisa menjadi peluang juga buat teman-teman yang ingin belajar, nanti langsung ketemu sama Bro Zaki ya. Kalau di kripto itu memang karena ada yang namanya leverage ataupun limit ya, tapi teman-teman harus ada ilmu, memang cepat menggulung dananya. Mungkin banyak success story juga yang jackpot gitu di saham-saham, di koin-koin kripto, kayak Hyperliquid dan sebagainya, itu memang benar adanya ya. Tapi teman-teman harus
butuhkan ilmu gitu. Nah, ini buat teman-teman yang pingin tahu dunia kripto, biar misalkan pakai duit kecil dulu, biar bisa berkembang jadi besar, tentunya harus ada ilmu, langsung belajar sama expertnya ya. Karena kalau saya tidak terlalu mendalami gitu, ini Bro Zaki yang disebut the profesornya ya gitu. Layaknya Profesor Kalimasada gitu, ini juga Bro Zaki, luar biasa. Mungkin untuk malam ini ya, ini dulu untuk pembahasan kita. Nanti tinggal teman-teman tonton ulang lagi ya rekamannya. Tadi hampir semua udah dibahas ya. Cuma terakhir mungkin ada pembahasan terkait Antam dan ADMR ya tadi belum ya. Antam juga masih uptrend, tantangan terdekat di ATH 3660. Hari ini dia juga ada akumulasi asing. ADMR juga biasanya di bawah 1000 selalu always buy. Terdekat resistennya 1065-1100. Tadi terakhir apa yang belum ya? Udah saya nih bahas sekalian saham ya. Terus apa udah tadi, ntar tinggal tonton ulang. Paling itu saja ya. Langsung saja teman-teman kalau yang ingin nanya dunia inkubator ataupun dunia kripto, langsung saja tanya-tanya ke admin ya, biar teman-teman juga ada bekal ya, biar tidak kemakan di grup apa sosmed-sosmed sekarang ya. Karena dunia kripto ini kalau teman-teman tidak bekali diri, nanti malah ikut-ikutan ya. Jangan sampai karena tergiur ngelihat McLaren, teman-teman jadi ini ya, berpikir bahwasanya mudah sekali untuk bisa mendapatkan McLaren gitu. Tapi butuh proses. Di mana proses itu didasari dengan sebuah ilmu. Nah, itu teman-teman silahkan langsung saja belajar sama expertnya Bro Zaki, karena dia udah 7 tahun ya mendalami dunia kripto. Gimana tanpa modal pun sebenarnya di kripto tuh bisa ada yang namanya kita airdrop ya, gitu dan segala macam. Itu sangat luas dunia kripto. Ada Web3 yang mau berkarir juga di Web3 dan segala macam, itu ada juga ya. Nanti langsung bertanya ke Bro Zaki. Paling itu saja untuk malam ini ya. Happy long weekend. Sampai ketemu lagi nanti kita di kompor selanjutnya untuk kita bahas market lebih update. Thank you semuanya.